Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deddy Wahyudi dari kandang Sona Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Kepada seluruh rekan-rekan di seluruh tanah air, semoga dalam keadaan sukses dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini mumpung masih di suasana Lebaran, kami dari kandang Sona mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah di sela liburan saya kepikiran saya mau ngasih tips nanganin kabel busi yang bocor. Modalnya cukup murah, yaitu dengan Rp10.000. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bingung kenapa kok kabel busi mau dibahas gitu. Sedangkan kalau nggak salah harganya lumayan mahal dan efeknya juga masih bingung kayak apa. Nah, sebagai informasi, di bengkel kita atau di bengkel yang lain juga, rekan-rekan yang lain juga pernah ngalamin. Di antaranya kalau kabel busi bocor itu gejala yang paling umum mesinnya pincang. Yang kedua akselerasi awal atau ketika digas awal nih tapi di atasnya bagus, digas tinggi hilang. Nah yang paling terasa tuh ketika pincangnya makin terasa ketika pasang AC. Nah mesin kayak pincang. Nah pertanyaannya sebabnya kenapa? Nah mungkin saya pakai ini ya kali, pakai properti atau pakai sampling. Nah jadi gini. Nah yang kita bicarain kali itu ini kabel busi. Nah, karena kan pernah lihat ya, ini truk Delco, ini kabel busi. Jadi gini, mengapa dia bisa pincang? Karena gini, ini kan si Delco dia menghasilkan atau mengirimkan, mendistribusikan arus tegangan tinggi lewat kabel langsung ke busi. Nah yang jadi masalah kenapa dia pincang, jadi yang seharusnya arus tegangan tinggi ini dialirin ke cangkong terus ke busi, sehingga mercikin di ujung busi ini di elektrodanya memercikan loncatan bunga api yang selanjutnya membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi sehingga menjadi tenaga. Nah, ketika di sininya bocor, nah kenapa dia bisa bocor? Pertanyaannya ya, karena dia materialnya terbuat dari plastik. Karena usia pakai yang sudah lama pasti ada keretakan yang sehingga dia bocor. Nah, tadi kan kalau yang bagus tuh si arus yang tegangan tinggi itu mengalir ke sini ke cangkong langsung busi menjadi bunga api dan menjadi tenaga. Nah kalau di sininya pecah, yang seharusnya tegangan tingginya ke busi, dia lompat ke selongsong cylinder head yang tahu sendiri bahannya dari logam, sehingga dia ngegrounding atau dia lompat sehingga api yang harusnya ke bawah jadi ke samping-samping tuh. Nah bisa dibayangin, yang seharusnya jadi tenaga malah nggak jadi tenaga. Nah kenapa dia pincang? Logikanya gini, dari 4 silinder, soalnya ada 4 silinder, ada satu yang tidak menghasilkan tenaga sehingga cuma 3. Bisa dibayangin mesin Soluna yang harusnya 4 silinder jadi cuma 3 yang bekerja. Itu yang membuat mesinnya jadi pincang. Dan kalau ada yang ngalamin ketika diinjak pelan dia nyendat, tapi diinjak kencang dia enggak. Nah memang itu kasusnya belum terlalu parah, jadi dia masih kebantu. Jadi si api yang bisa arus yang dialirkan dari Delco ini masih bisa mercikin api di ujung busi. Nah sekarang yang tadi saya bilang, kita akan buat bagaimana cara nanganin kebocoran yang terjadi di cangklong busi namanya ya, atau dari kabel busi ini. Nah caranya, kalau saya sudah coba beberapa mobil, caranya cukup mudah. Kita menggunakan solasi bakar. Nah rekan-rekan bisa nemuin di toko elektronik atau di toko online, baik di toko hijau, merah, hijau, oranye, biru dan sebagainya. Nah yang digunakan adalah kabel solasi bakar ukuran 20 mm. 1 meternya ini kurang lebih 10.000. Bisa digunakan untuk 4 kabel busi. Untuk 4 kabel busi ini cukup 1 meter. Nah pertanyaan lagi, bagaimana untuk kabel busi yang nggak ada masalah atau masih bagus-bagus saja?
Nah itu setelah kita pakai kabel busi ini akan lebih bagus lagi. Jadi kalau rekan-rekan yang belum bermasalah di mesinnya, oli tambahan ini insya Allah akan lebih bagus. Oke, langsung aja kita praktekkan bagaimana cara ngebetulin kabel busi yang bocor tadi. Nah, ya rekan-rekan juga jangan lupa di samping solasi bakar yang 20 mm ini, kita ada alat lain, yaitu ada gunting untuk menggunting tentunya, ada penggaris untuk mengukur nanti, ada korek, dan ada lilin untuk ngebakarnya. Ya mungkin kalau yang punya headgun atau head dryer bisa, tapi kalau saya pakainya lilin aja dan umum ya, mudah didapat juga. Oke, kita ikuti prosesnya. Nah, yang pertama adalah kita mengukur bagian cangklong yang ini. Ini kurang lebih kita perlu nanti 7,5 sampai 8 cm. Nah, selanjutnya yang bagian ininya sampai 10,5 cm. Nah, jadi kita buat masing-masing 4, berarti yang 8 cm 4, yang 10,5 cm 4. Dulu kita buat 8 cm. Kita buat yang 10,5. Kita nyalakan lilinnya. Pertama adalah kita masukin yang 8 cm tadi. Setelah masuk sini kita bakar. Oke, sampai seperti ini. Gelap ya. Setelah ini kita baru ambil yang 10 cm tadi, kita masukin. Dari atas. Nah, proses bakarnya sabar aja, nggak usah pindah-pindah. Caranya gini, putar di sini sambil berjalan. Setelah full, setelah solasi bakarnya mengkerut, baru jalan gitu. Sehingga prosesnya jadi rata.
Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi yang pendek tadi, yang ini ada di bagian dalam. Nah, yang ini untuk mempertebal atau memperkuat ya. Gitu. Nah, tidak disarankan juga untuk ukurannya untuk sama besar atau panjang dua-duanya, karena nanti di sininya nggak akan masuk ke cangklong busi atau ke dalam ruang silinder businya ya. Gitu. Jadi ukurannya diusahakan seperti ini, kecil dan besar. Kecil untuk bagian sini dan besar ini. Nah, hasilnya bagus, sempurna. Insya Allah keluhan terkait masalah lompatan api di sini, lompatan api ke dinding silinder itu atau grounding nggak akan terjadi lagi. Oke. Nah, dengan dengan begini insya Allah teman-teman bisa hemat ya. Sebelumnya sebab dari kabel busi bisa ngeluarin uang yang ratusan ribu, ini bisa cuman 10.000 rupiah, bahkan ada sisanya juga. Oke, akhirnya selesai juga proses tutorial cara nanganin kabel busi yang bocor. Kalau dihitung-hitung jauh lebih murah timbang kita beli yang baru ya. Harganya minimal yang bagus itu 400.000 dan ori pastinya jauh di atas itu. Jadi semoga apa yang kita buat kali ini bisa berguna dan bermanfaat. Oh iya, buat rekan-rekan juga ketika memang ada keluhan atau ada saran, bisa ada yang mau request juga, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah ketika itu bisa kita sempat buatin dengan tim, kita akan buatin. Oke, sekali lagi saya Dedi Waidi dari Kanang Sona mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.